di seluruh hari-hari bulan Ramadan atau di satu bulan Ramadan. Karena memang puasa diwajibkan di bulan Ramadan. Jadi puasa itu makan dan minum dan jima dan mencegah setiap perkara yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar, berarti mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari. Lah kalau imsak sih gimana? Imsak itu peringatan. Sebenarnya imsak itu belum fajar. Masih beberapa menit, 5 menit, 7 menit sampai 10 menit kemudian azan. Tetapi ihtiyatnya hati-hati, begitu imsak ya sudah. Misalnya terakhir makan, lah imsak. Habiskan minum sudah. Jadi begitu imsak segera diselesaikan. Karena imsak itu peringatan. Jadi misalnya imsak lo belum minum, ya segera minum terus sudah. Jadi habis imsak itu masih ada 10 menitan kemudian fajar. Tetapi alangkah lebih hati-hatinya gitu loh. Takutnya telat suara azannya, telat pemberitahuan subuhnya, padahal sudah beberapa menit yang lalu subuh. Makanya begitu imsak ya sudah gitu. Mencegah dari makan dan minum dan bersetubuh. Kalau mencicipi makanan bagaimana? Mencicipi masakan, tukang masak mau menyajikan, mau menjamu tamu buka puasa, bukber. Masa nggak dicicipi? Ya kalau biasanya ada beberapa ibu-ibu perempuan, ada yang udzur nggak, ada yang men nggak, dicicipi. Tapi masa selalu menemukan perempuan yang sedang udzur? Nah itu bisa dicicipi asal tidak dimakan. Jadi hanya di lidah saja kemudian dikeluarkan kembali, kan tidak ditelan ya. Tapi itu pun makruh. Tapi memasak itu pakai feeling aja, feelingnya ini sudah pas ya pas gitu. Ya mending asrep daripada kasinan. Kalau asrep nanti begitu waktunya berbuka puasa kemudian tawar kita tambahkan garam, daripada asin bingung kan, pasti pada protes semua. Tapi bisa dicicipi kemudian hanya di ujungnya lidah saja kemudian diludahkan kembali. Mencegah makan dan minum dan bersetubuh, berarti ketika bulan puasa sedang berpuasa tidak diperbolehkan suami istri bersetubuh, sehingga tidak boleh bersolek ketika bulan puasa. Wa kulli mufadhdilin min tul'il fajri ila ghurubi syamsi jami'a ayyami syahr Ramadan. Dan dari setiap perkara, mencegah dari setiap perkara yang membatalkan. Oh nanti di belakang ada ya, udah. Alaman ingat siapa wajib opo aswamu puasa, kepada siapakah puasa itu wajib dilakukan. Ala kulli muslimin ingat saben-saben wong Islam balighin kang wis balig, aqilin kang duweni akal sempurna, qadirin kang mampu alaihi ingatase saum, dhahirin kang suci minal haidi saking geti haid wan nifasi lan geti nifas. Kepada siapakah, bagi siapakah puasa itu wajib? Puasa wajib dilakukan oleh setiap orang yang beragama Islam. Katanya orang yang tidak beragama Islam juga ada puasa, tapi aturan puasanya tidak sama dengan orang Islam. Wajib bagi setiap orang yang beragama Islam yang sudah baligh. Jadi kalau perempuan sudah berumur 15 tahun atau sudah mengeluarkan darah 1 hari 1 malam atau lebih. Kalau di dalam kitab-kitab fikih batasan baligh umur dari umur 9 tahun ya. Tapi pada kenyataannya kemarin-kemarin Bunda pernah membuktikan dari sekian banyak ada 200 ini. Itu tidak ada yang umur 9 tahun men ya. Rata-rata berapa waktu itu? 12
hanya beberapa ya 11 lah. Itu mungkin zaman dulu ya. Kalau laki-laki berarti berumur 15 tahun atau sudah bermimpi basah, itu sudah baligh. Aqilin dan memiliki akal sempurna, maksudnya sehat zahir batinnya, sehat, bisa diajak komunikasi. Jadi mukallaf lah, balighin aqilin itu orang mukallaf. Kalau tidak diajak berbicara tapi tidak nyambung, ya ada kalanya anak autis, Down syndrome itu kan kadang-kadang ada diajak ngomong itu nggak nyambung, nggak ngerti. Cebok bersih, nggak ngerti, kadang bersih kadang enggak. Kemudian wudu juga nggak ngerti lah, itu tidak terkena hukum, bukan orang mukallaf. Jadi akalnya bukan termasuk kategori aqilin, dia tidak berkewajiban untuk melakukan puasa. Qadirin alaihi dan yang mampu melakukan puasa, kuat seandainya tidak makan, mencegah dan minum dari mulai subuh sampai maghrib itu kuat. Jadi kalau tidak kuat, lagi sakit, boleh, tapi asalkan sakit yang memang parah ya. Kalau sekedar kayak masuk angin, nggak puasa nggak boleh. Pernah masuk angin, ya nggak enak lah, tubuhnya nggak enak. Mending dibawa tiduran, istirahat gitu saja. Makanya harus sahur, harus makan makanan yang sehat. Kalau misalnya kalau buka atau sahur minum es, itu tubuhnya kayak pada nggak enak, kayak masuk angin. Tapi masuk angin tidak termasuk udzur kemudian sampai diperbolehkan tidak puasa ya. Ya qadirin alaihi itu mampu melakukan puasa, misalnya bagi orang hamil yang lemes banget misalnya, mutah-mutah terus, jelas mutahnya juga membatalkan puasa. Kemudian kalau tidak mutah pun lemes, nah itu nggak apa-apa. Tetapi nggak apa-apanya besoknya wajib bayar, bukan nggak apa-apa kemudian tidak bayar puasa, kan tetap aja berarti punya tanggungan. Atau orang yang sedang menyusui, yang dia khawatir kepada dirinya, bukan karena bayinya. Ibunya sakit, sedang menyusui, tapi ibunya yang sakit, bayinya sih sehat. Tapi kalau khawatir kepada bayinya, kok dibawa puasa kok bayinya kayak lemes. Air susunya kalau habis zuhur itu keluarnya sedikit, karena sudah tidak ada asupan makan sih. Maksudnya sisa sahur itu hanya sampai zuhur. Maka besoknya setelahnya selesai bulan puasa, bulan Syawal dan bulan-bulan bukan bulan Ramadan, dia wajib membayar puasa, juga wajib membayar fidyah, karena tidak puasanya karena khawatir bayi. Tahirin minal haidhi wan nifasi, dan harus suci dari haid dan nifas. Jadi orang haid, orang nifas tidak perlu puasa. Lalu banyak ya nggak berat, tadinya kan habis tidak puasa, kan sudah dikasih dispensasi. Untung saja kita tidak diwajibkan untuk membayar sholat. Kuayang kalau kemudian bayar sholat juga. Terawih ya, bayar banyak rokaatnya, itu biasanya istilahnya loh terawih, utangnya banyak itu loh, kok terawih sih kamu. Kami iku pira furudu shomi utai piro-piro fardune puasa. Ada berapakah fardunya puasa? Furuduhu fardoni atau ai huwa atau furuduhu fardoni ya. Fardoni yaiku fardu loro. Al awalu utai kang kawitan iku an-niyatu niat. Fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi min Ramadhana saking bulan Ramadan. Ada fardunya puasa, yaitu ada dua. Yang pertama, niat di setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam harus niat. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh tidak ada niatnya. Tetapi kita bisa mengikuti mazhab lain, yaitu mazhab siapa? Imam Malik,
Boleh niatnya di global. Gimana niatnya? Nawaitu shoma ghadin an adai fardi jami'i syahri ramadhani hadis lillahi ta'ala. Khawatir atau menjaga kalau di tengah satu bulan itu ada hari yang lupa tidak diniati. Tapi bagi perempuan kemudian terputus diselingi dengan haid seminggu 10 hari tidak puasa, berarti kan sempat diputus oleh keadaan tidak puasa. Kemudian setelahnya suci, itu wajib niat kembali. Atsani utai kang kaping pindho iku al imsaku ngeker anil mufaqdirati saking pira-pira perkara kang batalaken puasa. Yang kedua adalah menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Menahan dari perkara yang membatalkan puasa, menahan dari perkara yang mengakibatkan puasanya batal. Apa diantaranya? Ma iku apa al mufaqdiratu utai piro-piro perkara kang batalakan puasa. Hiya utai mufaqdirat iku kullu masaben-saben perkara yubdilu kang batalakan apa ma as-shauma ing puasa. Tadi bayar 1 mud 1 hari ketika tidak puasa karena bayi, karena khawatir kepada kesehatan bayi. 1 mud dalam 1 hari 1 mud diberikan kepada fakir miskin. Jadi nanti setelahnya selesai bulan Ramadan itu segera bayar mudnya. Bayar mudnya 1 mud berapa? 7 on. Berapa? Bilang asar itu lemes, kok begini sih? Tapi akhirnya saya diajari oleh nenek saya, jangan terus-terusan nggak puasa. Jadi diselingi 1 hari puasa, 1 hari enggak, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Jadi mending gitu loh, jangan terus puasa gitu. Ya nggak tahu seperti itu, padahal sih nggak apa-apa terus tidak puasa gitu ya. Jadi 1 hari puasa, 1 hari enggak. Jadi ketika 1 hari enggak puasa, kan masih ada jatah gizi makanan pas hari kemarin puasa. Biasanya mulai lemes, mulai kayak agak berbeda itu setelah puasa di tengah-tengah kan. Tetapi kalau perempuan sih karena ada men ya, mulai lemes, mulai berbeda, kemudian datangan tamu nggak puasa, jadi segar kan. Lah, sebenarnya boleh, pokoknya khawatir bayinya sakit nggak puasa. Tetapi selain bayar mud juga wajib bayar puasa. Jangan dikira bayar mudnya saja. Ada orang yang salah paham, enak sih. Kalau karena bayi sih nggak usah puasa, kan tinggal bayar mud saja. Iya, kalau bayar mudnya bagi orang kaya itu mudah. Puasanya mudah apa enggak puasa di luar bulan puasa itu? Mudah enggak? Enggak, berat, nggak ada temennya. Nggak ada sahurnya, ya istilahnya tidak, ritualnya tidak seperti bulan Ramadan kan gitu. Jadi bayar puasa juga bayar 1 mud dalam 1 hari. Apakah perkara yang membatalkan puasa hiya utawi al-muqaddirat iku kullu saban-saban perkara yubdilu kang batalakan apa ma as-shauma ing puasa. Wa hiya utawi muqaddirat iku samaniyatun anawalu. Al-awwalu utai kang kawitan iku dukhulu syai'in manjingi suwi-wiji ilal jawfi tu maka maring jerone awak amdan kelawan sengaja. Asani utai kang kaping pindho iku at-taqayyu mutah amdan kelawan sengaja. Asalitu utai kang kaping 3 iku al-haidhu haid. Ar-rabi'u utai kang kaping 4 iku an-nifasu nifas. Metune geti nifas gitu loh. Asalitu utai kang kaping 3 iku al-haidhu metune geti nifas, geti haid. War-rabi'u utai kang kaping 4 iku an-nifas geti nifas. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku inzalul mani ngetokaken sperma, ngetokaken mani amdan kelawan sengaja. Asadisu utai kang kaping 6 iku al-jima'u jima amdan kelawan sengaja. Wasabi'u asabi'u utai kang kaping 7 iku ar-riddatu murtad. Athaminu utai kang kaping 8 iku al-jununu edan. Apa sih perkara yang membatalkan puasa?
Jadi ada perkara yang membatalkan puasa. Jadi tidak sekedar tidak makan dan minum, mencegah makan dan minum dari mulai fajar sampai surup, sampai kemudian maghrib. Tetapi ada hal-hal yang kemudian menjadikan batalnya puasa. Hiya kullu ma yubtilu as-shauma wa hiya thamaniyatun. Perkara yang membatalkan puasa, perkara yang merusak puasa ada 8. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke jalan terus dengan sengaja. Apa contohnya? Utek-utek hidung, utek-utek telinga sampai masuk-masuk. Tapi kalau telinga yang hanya bagian sini nggak apa-apa. Tapi yang sampai masuk gitu loh. Misalnya hidungnya paling gini-gini, nggak boleh sampai masuk. Itu kan jalan terus. Itu. Kalau celaan tidak apa-apa. Suntik jalan terus bukan? Bukan, karena suntik itu di daging kan masuknya. Istilahnya bukan di kubul, bukan di dubur, bukan di bolong-bolongan gitu. Jalan terus itu jalan yang masuk tembus ke lambung, masuk tembus ke dalam gitu ya. Kalau suntik kan masuk tapi apa namanya? Tapi suntik khilaf juga sih, ada yang mengatakan tidak boleh. Apa biasanya memasukkan sesuatu ke jalan terus dengan sengaja itu? Ya itu, utak-utak hidung, utak-utak mulut. Tapi masa ada nganggur-ngangguran dolanan memasukkan sesuatu? Ya mungkin diam-diam mainan apa dimasukkan ke mulut. Nah itu nggak boleh, membatalkan puasa. Atsani at-taqayyu amdan. Kemudian yang kedua adalah sengaja mutah. Mutah itu semuanya sengaja. Buktinya pernah nggak menahan nggak mutah? Jangan dilukan, dengar. Tapi kemudian ternyata begitu melihat ke bawah mutah, ya batal. Mutah itu ya sengaja. Mutah itu adalah membatalkan puasa. Kecuali meludah, bukan mutah itu ya. Yang dikeluarkan adalah, yang keluar adalah air liur yang ada di mulut. Kalau mutah itu kan makanannya ada di waduk, makanan yang ada di perut. Asalisu al-haidu. Yang ketiga adalah keluarnya darah haid. Darah yang keluar dari vaginanya perempuan pada usia haid dalam hitungan 1 hari 1 malam atau lebih dari 1 hari 1 malam, itu namanya darah haid. Jadi darah perempuan yang sehat, gitu ya. Karena ada darah yang pada perempuan yang bukan sehat, darah istihadah. Ar-rabi'u anifasu. Kemudian yang keempat adalah membatalkan puasa, mengeluarkan darah nifas tiba-tiba. Ya bukan tiba-tiba, lagi hamil kemudian melahirkan, habis melahirkan kemudian keluar darah nifas, ya batal. Terus juga kasihan banget ya kalau perempuan habis melahirkan kemudian puasa. Wong nggak boleh sholat kok. Itu adalah merupakan kemurahan tersendiri yang diberikan, yang dihadiahkan oleh Allah kepada perempuan yang habis melahirkan. Tidak wajib melakukan sholat karena memiliki hadas besar. Ya kenapa? 1, habis melahirkan. Belum pernah melahirkan sih ya. Ya iya, masa melahirkan orang belum nikah, belum punya anak, belum hamil, melahirkan itu ya habis mengeluarkan tenaga yang besar. Bayi segitu besarnya, kemudian capek kan ya, mengeluarkan tenaga yang besar, kemudian mengeluarkan darah, kemudian apa lagi? Ngopeni bayi, menyusui bayi. Tiba-tiba ada makhluk hidup yang harus diopeni, yang harus dikasih makan melalui air susu ibu. Coba kalau kemudian tetap kewajiban sholat, kuayang repote. Apalagi prosesnya orang melahirkan itu macam-macam. Ada yang sehat biasa saja, ada yang tidak sehat.
Tapi sesehat-sehatnya orang yang habis melahirkan meskipun normal, di dalamnya itu loh, no, begitu bayi keluar itu kan ada rahim yang tadinya besar, kemudian seger, kemudian ada bayi yang keluar, kan tidak langsung mengecil. Itu rasanya ya nggak enak lah. Saya waktu itu habis melahirkan, kemudian melihat perut, nangis saya. Kenapa kamu? Kok perutnya jelek? Kok perutnya begini? Kan habis ada bayi gede, bayi keluar, kamu bisa bayangkan? Kayak balon aja, kemudian kimpes. Ya nggak usah dibayangkan, kok pada meringis-meringis. Nggak usah dibayangkan. Ya, makanya orang hamil harus sehat, tidak boleh kekurangan darah. Karena sesehat-sehatnya orang lahiran, orang bersalin, ya begitu. Di dalamnya bukan sehat pisan. Ada organ-organ yang baru terpisah. Itu jadi adaptasi kembali. Biasanya kalau sudah seminggu kemudian periksa ke dokter, oh iya rahimnya sudah mengecil sebutir telur. Berarti itu sudah normal. Berarti rahim kan melar. Nah, makanya membatalkan puasa juga tidak diperbolehkan melakukan puasa. Selain batal, sepanjang nifas tidak boleh berpuasa. Ya sudah, ngopeni bayi, memberikan ASI, memulihkan kesehatannya, memakan makanan yang bergizi, yang sehat, karena akan memberikan asupan makan kepada bayi agar bayinya sehat, agar bayinya tumbuh dengan normal, juga ibunya juga agar segera sehat. Apalagi orang yang habis melahirkan anak pertama, kadang-kadang ada yang mengalami baby blues katanya. Apa? Dulu saya nggak ngerti. Ya semacam kayak stres, kaget. Ada macam-macam, ada yang mudah marah, ada yang melamun, ada yang ya pokoknya nggak enak lah. Kalau dulu saya mudah marah, sekarang saja sering marah ya, apalagi habis melahirkan. Jadi karena malam-malam tengah-tengah tidur, lagi nikmatnya tidur, hari-hari sebelum bayi lahir kan biasa, tidak pernah terganggu kan. Tiba-tiba punya bayi, tiba-tiba kalau nangis, ini minta air susu, tidur lagi, ini minta air susu. Sayanya yang marah-marah, perasaan tadi habis nyusu, sekarang nyusu lagi. Hampir tiap jam. Alhamdulillahnya Umi, kemudian ayah, suami saya sangat mendukung. Jadi ketika saya marah-marah pada tersenyum, memaklumi gitu loh. Ya karena tidak pernah stres, kaget, tidak pernah setiap jam bangun. Kecuali mungkin sakit ya. Setiap jam bangun karena bayinya nangis. Sudah diganti popok, sudah digendong-gendong, sudah ditaruh nangis lagi. Timbal sudah ditaruh nangis lagi. Oh, berarti ini butuh ASI ibunya. Ini loh mau ASI. Sayanya marah. Wah, pokoknya nggak usah dibayangkan lah. Ya makanya diberi kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu puasa dan tidak perlu sholat, bahkan haram. Tapi nanti setelahnya suci, sudah keluar dari bulan Ramadan, wajib membayar puasanya. Sholatnya tidak perlu dibayar. Udah bayar puasa saja kalau nifas, tidak perlu bayar fidyah. Kalau bayar fidyah itu kalau khawatir karena bayinya. Kalau nifas kan karena memang sama seperti haid. Cuman bedanya kalau nifas berapa hari? Rata-rata berapa hari? 40 hari. Tapi rata-rata ya, bukan berarti kalau 40 hari baru suci kemudian sholat. Ada juga 40 hari belum putus darahnya, masih mengeluarkan darah. Ada juga belum 40 hari sudah putus, ya sudah kewajiban mandi dan sholat. Kemudian yang kelima adalah perkara yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan sperma dengan sengaja. Ya, mengeluarkan sperma gitulah. Selain membatalkan puasa, juga kewajiban untuk mandi. As-sabi'u al-jima'u amdan. Kemudian yang keenam adalah bersetubuh juga membatalkan puasa.
Kalau mengeluarkan mani tidak mesti bersetubuh ya. Bersetubuh juga tidak mesti mengeluarkan sperma. Bersendiri-sendiri ini. As-sabi'u ariddatu, kemudian yang ketujuh adalah murtad. Atsaminu al-jununu, yang kedelapan adalah gila. Tengah-tengah puasa gilanya kumat, ya batal. Ya ini gila yang kumat-kumatan nah. Fal ma iku apa al ayam utai piro-piro dina allati rupane ayam yahrumu kang haram fiha ing dalam allati apa asromu puasa. Hari apa saja yang haram melakukan puasa? Hiya utawi ayam iku yaumal aidaini, dina loro riaya loro, 2 hari raya. Wa ayyamut tasyriqi lan piro-piro dina tasyrik, 2 hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul itu hari raya, tapi bukan hari raya Fitri ya. Hari raya Idul Fitri double jadi. 2 hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu haram melakukan puasa. Meskipun orang tersebut biasa puasa setiap hari. Biasanya orang laki-laki ya. Tetap kalau hari raya tidak boleh dimanapun beradanya. Di Mekah, di mana, pokoknya kalau hari raya wajib makan, wajib buka. Wa ayyamut tasyriqi, dan lan piro-piro dina tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Itu hari tasyrik juga tidak boleh berpuasa, haram hukumnya. Wa yaumus syakilan dinane mamang illa idza wafaqa ain dalam nalikane ngepas si apa yaumus syak adatan ing kebiasaan lahu kedue wong. Awasolahu atawa nyambung sapa wong ing yaumus syak bima kelawan dina qablahu ing dalam sadurunge yaumus syak. Juga haram melakukan puasa pada hari syak, hari ragu-ragu. Hari ragu-ragu itu setelah tanggal 29. Tanggal 29 nggak ada ya, kalau hitungan Hijriah itu tidak ada 1 bulan 28 hari itu. Kalau tidak 29, 30. Kalau tidak 30, 29. Kecuali orang yang kebiasaannya berpuasa dari mulai, orang-orang sini juga begitu, biasanya orang-orang sepuh ya. Dari mulai bulan Rajab orang sudah tidak men. Dari mulai bulan Rajab, Sya'ban puasa gandeng terus nggak apa-apa, yaumus syak tetap puasa. Tapi kalau orang yang tidak biasa puasa, awasolahu bima qablahu atau gandeng dengan sebelumnya. Jadi kalau sudah mulai di atas tanggal 15 Rwah, kalau sudah tidak punya hutang puasa, itu sebaiknya tidak perlu puasa. Tidak baik gitu ya. Kecuali memang di atas tanggal 15 tapi masih punya hutang, ya harus segera dibayar. Al haji utawi iki ku mertelakan haji, ma iku apa al haji utawi haji. Wa utawi haji iku qasdul baiti najaing baitullah iku qasdul baitil haram najaing baitul haram linusuki karena arah ibadah haji. Haji adalah menyengaja ibadah ke baitullah. Ma iku apa anusuk utawi ibadah, ya utawi anusuk iku amal haji piro-piro penggawe haji, kaarkanihi kaya piro-piro rukune haji, wa wajibati lan piro-piro wajib haji. Ma'an nusuk, ibadah haji adalah melakukan pekerjaan haji seperti rukun-rukun dan kewajibannya. Kam iku pira arkan haji utai piro-piro rukun haji. Ada berapa kan rukun haji? Arkanu utai piro-piro rukun haji iku khamsatun ana 5. Rukunnya haji ada 5. Al awal utai kang kawitan iku al ihram ma'an niati sertane niat. Utai kang kaping pindho iku al wuquf bi Arafah ing dalam tanah Arafah. Asal itu utai kang kaping 3 iku at-thawaf hawal Ka'bah ing dalam kiwe tengene Ka'bah sabaan kelawan 7 ambalan, kelawan 7 ubengan. Arabiya utai kang kaping 4 iku as-sa'yu sa'i lumaku ngincik baina Safa ing dalam antarane gunung Safa wal Marwati lan gunung Marwah sabaan kelawan 7 ambalan. Rukunnya haji ada 5. Rukun yang pertama adalah ihram, niat ihram gitu loh. Niat ihram itu niatnya di di maktab atau di hotel sebelum keluar
naik kendaraan menuju ke Arafah, itu niat. Gimana niatnya? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhal lillahi ta'ala. Kemarin ini kelas kecil ya. Kemarin kelas berapa yang sudah praktek ibadah haji? Nah, itu sudah ada gambaran. Asani al-wuqufu, kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah. Diam diri di tanah Arafah pada tanggal 9. Asalisu at-tawafu haula Ka'bati sab'an. Kemudian yang ketiga tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Ar-rabi'u as-sa'yu baina Shafa wal Marwati sab'an. Kemudian yang keempat sa'i berjalan di antara Shafa dan Marwah 1, Marwah dan Shafa 2. Bukan Shafa Marwah, Marwah Shafa 1 bukan. Shafa Marwah 1, Marwah Shafa 2 gitu loh. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 gitu loh. Terakhir di Marwah. Al-khamisu al-halqu, al-khamisu utek kang kaping 5 iku al-halqu nyukur rambut wa taqsirulan gunting. Setelahnya sa'i, kemudian menggunting rambut. Kalau menggunting biasanya perempuan, kalau halqu memotong biasanya, nyukur adalah orang laki-laki. Ya, gunting juga laki-laki bisa, tapi biasanya kalau laki-laki gundul. Kam iku pira wajibatul haji utai pira-pira wajibi haji. Ada berapakah perkara yang diwajibkan ketika haji? Wajibatu utai pira-pira wajibi haji ke khamsatun ana 5. Al awal utai kang kawitan iku al-ihramu. Niat ihram minal miqati minal miqati awit saking bates. Asani utai kang kaping pindho iku ramyul jimari balang jumrah. Asalasi kang telu. Asal itu utai kang kaping 3 iku al-mabitu nginep di Muzdalifah ing dalam tanah Muzdalifah. Ar-rabi'u utai kang kaping 4 iku al-mabitu nginep di Mina ing dalam Mina. Laya liat tasyriq ing dalam ngene pira-pira dina tasyrik. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku tawaful wada'i, tawaf karena pamitan. Liman kedue wong aroda kang ngarepaken sapa man firaqo Makkah. Ing misai Mekah, namanya tawaf wada, mau berpisah, mau pulang atau mau menuju ke, mau berpisah, mau keluar dari negara Mekah, itu namanya tawaf wada. Kam iku pira muharramatul ihram itu pira-pira perkara kang den haramaken sebab ihram. Ada perkara yang diharamkan ketika sudah niat ihram, mulai dari biasanya berangkat siang sore tanggal 8 itu sudah niat ihram menuju ke Arafah. Malam sudah di Arafah, malam tanggal 9-nya itu. Tapi belum wukuf nanti setelahnya zuhur. Ya. Ada berapakah perkara yang diharamkan ketika ihram? Muharramatul ihrami asyaratun, ada 10. Al awal uta kang kawitan iku lubsul makhiti, nganggo penganggo kang den jahit. Ini bagi orang laki-laki ya. 1 perkara yang diharamkan adalah menggunakan baju yang dijahit haram. Makanya orang ihram, laki-laki yang sedang ihram, pakaiannya kayak gitu kan? Pakaiannya kayak siapa? Ada yang tahu pakaiannya kayak siapa? Kayak Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi itu pakaiannya kayak orang ihram kan? Baju putih dan digubet-gubet gitu. Ya, tetapi Mahatma Gandhi kadang-kadang kelihatan auratnya. Ini sih enggak gitu loh. Jadi digubet, sarung, kemudian pura-pura baju-bajuan gitu loh. Yang tidak boleh ada jahitannya. Jadi kayak sarung, kain polos putih dibuat sarung, enggak terjahit, kayak tapih gitu. Kemudian di badan juga tidak terjahit, polos saja. Asani itu bagi orang laki-laki, tidak boleh ada jahitan. Asani utai kang kaping pino iku taqdiyatur ra'si, nutupi sirah lirajuli kedua wong lanang, wal wajilan nutupi wajah lil mar'ati kedua wong wadon. Yang kedua adalah menutupi kepala, haram bagi orang laki-laki, bagi muhrim laki-laki. Nah, makanya muhrim itu orang yang ihram. Kalau orang yang
haram ini kan namanya mahram. Haram bagi muhrim laki-laki menutupi kepala, jadi kepalanya harus terbuka, tidak pakai kepala, bajunya, sarungnya tidak boleh ada jahitannya. Wal wajhil mar'ati, dan haram menutupi wajah bagi perempuan. Kalau sudah niat ihram, ya sama persis pakaiannya seperti orang sholat. Yang dibuka adalah wajah dan kedua telapak tangannya, maksudnya bagian tangannya harus tertutup, yang terbuka hanya telapak tangan, persis kayak orang sholat. Paham ya? Itu maksudnya, bayangannya kalau sudah niat ihram ya sudah. Haram menutupi kepala bagi muhrim laki-laki dan haram menutupi wajah bagi muhrim perempuan. Asal itu utek kang kaping 3 ikut tamsyid dosari, nyureni rambut, audahnuhu atau ngelengani rambut. Yang ketiga, tidak boleh menyisir rambut atau memberi minyak rambut. Tidak boleh pakai wangi-wangi, tidak boleh rambutnya disisir. Berapa hari sih masa nggak sisiran rambut? Ya paling lama 3 hari. Nah, 9, 10 sudah. Ada yang sampai kemudian tanggal 13 ya. Tapi biasanya kalau sudah tanggal 10 Jumroh Aqobah, ya sudah mendapatkan gelar haji, boleh ya. Tinggal melakukan ritual-ritual balang jumroh, itu sudah selesai hajinya. Tinggal kewajiban-kewajibannya, rukunya sudah selesai gitu loh. Nah, ya nggak usah diterangkan detail-detail lah. Ar-rabi'u, ya pokoknya tidak boleh nyisir rambut gitu ya, atau memberikan minyak. Ar-rabi'u kang kaping, ya berarti kan orang haji itu kayak orang meninggal ya, tidak pakai apa-apa sih, hanya sarung. Yang dipakai sarung, kain yang dipakai sarung, kain yang dipakai penutup badan berwarna putih, tidak ada jahitannya. Pakaiannya mayit, kafannya mayit kan nggak boleh ada jahitannya juga. Nah itu. Kemudian perempuan juga begitu. Cuman kalau perempuan mirip seperti sholat. Gitu. Ar-rabi'u halqus syari. Ar-rabi'u kang kaping 4 iku halqus syari, nyukur rambut. Yang keempat, tidak boleh memotong rambut. Al-khamisu, nanti memotong rambutnya kalau sudah selesai tawaf dan sa'i. Al-khamisu kang kaping 5 iku qasul azfari, ngetoki kuku. Makanya berarti sebelum mau berjalan niat mau ke Arafah, niat haji, kukunya pada dipotongin. Asadisu utai kang kaping iku at-tadhayyub nganggo wangen-wangen. Yang keenam adalah memakai wangi-wangian. Sepanjang haji tidak boleh menggunakan wangi-wangi. Kalau bisa mandi pun tidak perlu pakai sabun. Kemudian sikat gigi pun tidak perlu pakai pasta gigi. Atau boleh pasta gigi yang tidak ada minyak. Biasanya pasta gigi sekarang kan macam-macam ya. Ada wangi, ada aroma jeruk, ada aroma sirih. Kemudian ada juga yang rasanya minyak. Nah, pasta gigi yang masa nggak sikatan 3 hari, ya boleh sikatan, pakai sikat gigi, nggak usah dikasih pasta gigi, atau pakai pasta gigi yang tidak ada rasa dan baunya sama sekali. Ada ya pasta gigi apa itu, tapi nggak enak kalau dibuat hari-hari itu pakai pasta gigi yang mereknya Siwak gitu loh. Asabi utai kang kaping 7 iku qatlus syaidi, mateni buron. Tidak boleh membunuh hewan ketika sedang haji, haram punya. Asamin utai kang kaping 8 iku an nikahu, nikah. Ngapain lagi haji nikah? Selesaikan dulu hajinya. Oh lagi ibadah gitu ya. Kemudian yang ke-9, wah nikahnya di Mekah, lagi haji tak? Enggak, sudah selesai ibadah hajinya. Tetapi di dalam perjalanan ketika sedang haji, tapi bukan tengah-tengah sedang ibadah haji. Berarti misalnya setelahnya haji, berarti setelahnya selesai hari tasyrik gitu loh. Atau sebelum
wukuf berarti sebelum tanggal 8, misalnya mau haji nikah dulu gitu ya misalnya. Atas yang utai kakaping sama iku al jima'u jima. Yang ke-9 adalah jima yang membatalkan yang haram dilakukan ketika haji. Al asyiru utai kakaping 10 ikul al mubasyaratu tetemuan kulit bisyahwatin kelawan syahwat. Yang ke-10 adalah bertemu kulit dengan syahwat. Ya ini maksudnya dengan lain jenis ini, atau dengan suami istri ya, menjurus ke jima. Ya wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah hatam Mabadi Fiqhiyah juz 2. Berarti besok melanjutkan ke juz 3 ya. Semoga kitabnya sudah ada. Insyaallah sih ada ya. Sudah ada di koperasi. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dhibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim li khamsatin fi biha harral wabail hadimah al-mustafa wal murtada wa benahuma wa fatima wa benahuma wa fatima. Baca itu nak maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali muqtahimi ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah alam, mohon maaf barangkali ada kekeliruan, kekurangan, itu datangnya dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari bareng pada kitab yang saya baca, kitab Mabadiul Fiqhiyah ini, bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang lainnya, terutama bermanfaat untuk kita. Minimal apa yang sudah kita pahami kita praktekkan ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.